Yang keempat, memahami sunnahnya. Nah, memahami sunnahnya gimana caranya? Ya tentu belajar. Belajar kepada siapa? Kepada orang yang mengerti. Dalam Quran digambarkan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang mengerti kalau kamu tidak mengetahui. Kita ingin tahu nih bacaan doa makan. Kita belum tahu, tanyakan kepada yang mengetahui. Siapa? Kalau orang tua kita mengerti, tanyakan kepada orang tua kita. Kalau ibu kita mengerti, tanyakan kepada ibu kita. Nah, berarti orang yang kita tanya itu adalah guru kita. Kalau ayah yang mengajarkan, berarti ayah adalah guru kita. Selain ayah juga guru. Ibu, selain ibu juga guru kita. Makanya kita harus paham bahwa menurut Rasul, ibu ini adalah guru. Peribahasa Arab mengatakan, al-ummu madrasatu. A'dadta taibal arab. Ibu adalah madrasah, sekolahan. Al-madrasah ula digambarkan di pembahasan lain, al-madrasah al-ula. Guru, ibu adalah guru pertama untuk setiap orang. Benar nggak kira-kira? Kita belajar ngomong dari siapa tuh? Dari ibu, ayah ibu, ibu khususnya. Kita belajar makan dari siapa tuh? Dari ibu. Kita belajar menghormati orang tua dari siapa? Dari ibu. Kita belajar merangkak dari siapa? Dari ibu. Belajar ABC untuk anak yang baru lahir itu dari ibunya. Maka ketika ibunya mengajarkan baik, anaknya akan baik. Kalau mengajarkan tidak baik, maka anaknya tidak baik. Nah, hati-hati. Maka seorang ibu harus hati-hati bersikap. Harus hati-hati berbicara. Jangan sampai ada sikap, kata-kata, tindak tanduk yang buruk yang kemudian ditiru oleh anaknya. Karena pada hakikatnya guru pertama adalah ibunya. Ya jangan begini. Anaknya nakal. Wah, gurunya nggak benar, kata orang tuanya. Padahal guru yang paling utama adalah orang tuanya. Sementara mohon maaf, di sekolah berapa lama sih kita belajar? Paling hanya berapa menit, berapa jam saja. Sementara dengan orang tuanya itu sehari berbelas-belas jam. Maka kalau dihitung waktu, mungkin 85% kita bersama orang tua. Artinya, kesempatan untuk mendidik anak ada pada orang tua, terutama ibu. Karena biasanya ayah sibuk. Sementara ibu ada di rumah. Maka beruntunglah orang-orang atau siswa-siswi yang orang tuanya ada di rumah, khususnya ibunya. Karena bisa memperhatikan setiap waktunya. Setiap saatnya. Dan di sanalah kita mulai berproses belajar mengenal hukum Allah, mengenal tata cara ibadah, mengenal bagaimana tata cara bersikap kepada orang yang lebih tua, mengenal bagaimana cara menyayangi yang lebih muda, mengenal bagaimana cara saling menyayangi. Nah, ini semua lewat orang tua, lewat guru yang menjadi orang tua. Dan ibu sebagai guru yang terbaik. Nah, memahami sunnah dari siapa? Dari para guru. Maka hati-hati. Siapapun yang menjadi guru kita, hormati. Jadi jangan sampai kita tidak menghormati guru. Kenapa? Karena dengan menghormatinya, guru akan dengan sangat rela, dengan sangat sukarela mengajarkan ilmunya. Ada kitab Ta'limut Ta'lim penjelasan terkait eksistensi seorang guru. Tentang bagaimana kita seharusnya bersikap terhadap guru. Caranya adalah, kata Syekh Januzi digambarkan, innal mu'allima wa tabiba kilahuma la yansuhani idza huma lam yukrama. Sesungguhnya seorang guru dan dokter dua-duanya harus dihormati. La yansuhani idza huma lam yukrama. Karena keduanya tidak akan memberikan nasihat pada kita kalau kita tidak menghormatinya. Coba, dokter tidak dihormati, guru tidak dihormati. Kira-kira dia mau memberikan ilmunya enggak? Mau menyampaikan ilmunya enggak? Mau menasehati enggak? Guru kalau nggak dihormati, nggak bakal memberikan nasihat. Nggak sopan, melawan, pasti nggak bakal nasihat. Ini anak nakal banget. Atau dokter nggak dihormati, kita hina, kita ledek, ya, kita ajak berantem, dokter nggak bakal memberikan nasihat terkait kesehatan. Jadi kalau terkait kesehatan pasti dokter menasihati biar sehat gini-gini. Tapi kalau dokter yang tidak dihormati, tidak dihargai, malah dilawan, nggak bakal memberikan nasihat. Begitu pula guru. Guru kalau tidak dihargai, tidak dihormati, dia akan sulit memberikan ilmunya kepada kita. Kalaupun dia menyampaikan sesuatu pada kita,
biasanya sang murid akan sulit menerima apa yang disampaikan. Kenapa? Karena tidak ada keridhaan dari seorang guru. Ya, memahami sunnahnya, pastikan dari siapa? Dari orang-orang yang mengerti tentang sunnah Rasulullah SAW. Itu para guru. Guru yang mana? Guru terdekat kita. Guru di pengajian. Mereka belajar sama guru-guru yang di pengajian. Guru di pengajian dari mana? Dari gurunya lagi. Gurunya dari mana lagi? Dari gurunya lagi terus ke atas. Gurunya sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, kita mengenal sunnah Rasulullah dari guru-guru ini. Maka hormati guru, sayangi guru, ya, berikan penghormatan yang luar biasa. Karena dengan menghormatinya, menyayanginya, akan mudah kita menerima ilmunya, dan gurunya pun akan sangat mudah untuk menyampaikannya. Ya. Yang kelima, ya, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah adalah dengan membela dan menolong sunnahnya. Membela dan menolong sunnahnya. Kenapa harus dibela? Karena ternyata banyak orang-orang yang berupaya memelencengkan akidah Islam, merubah aturan Allah. Jadi sunnah Rasul menyatakan A, ada orang-orang yang berani merubahnya, merusaknya, seolah-olah ilmu agama itu salah, seolah-olah Rasul itu tidak terhormat, seolah-olah Rasul itu hina dan tidak benar. Nah, ini coba dibela, harus dibela, bukan coba tapi harus dibela. Ya, membela dan menolong sunnahnya. Cara membelanya adalah pelajari sunnahnya, pelajari sunnahnya, pelajari sunnahnya, kuasai sunnahnya, pahami sunnahnya. Nanti kalau kita sudah paham, ketika ada yang menyalahkan, kita paham di mana letak kesalahan. Kita pahami, baca, pahami, amalkan, praktekkan. Kita baca, pahami, amalkan, praktekkan, dan ajarkan. Jangan lupa tuh, baca, pahami, amalkan, praktekkan, ya, ajarkan kepada orang lain. Biasanya kalau kita sudah terbiasa membaca, memahami, mengamalkan, dan praktekannya, dan bahkan mengajarkannya, maka pada saat mengajarkan kita sangat mudah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa melaksanakannya. Karena mohon maaf, tak sedikit orang yang bisa mengajarkan tapi tidak bisa mempraktekkan. Bisa mengajarkan tapi dia sendiri juga tidak mengajarkan, tidak mengerjakannya. Sementara itu konsep yang kurang tepat, kurang bagus. Idealnya adalah kita memahami, mengamalkan, ya, mempraktekkan, kemudian baru mengajarkan. Itu yang paling ideal. Itu yang paling ideal. Dan biasanya kalau sudah terbiasa mengamalkan, mempraktekkan, pada saat menerangkan orang lain, pada saat memberikan pemahaman kepada orang lain, orang itu merasa nyaman, merasa mudah saja. Nah, makanya ada peribahasa Arab, ada peribahasa ulama, lisanul hal khairun min lisanil maqal. Perbuatan itu jauh lebih kuat dalam aspek dakwah daripada ucapan. Seseorang yang mengajak ayo sholat berjamaah, dia sendiri nggak berjamaah, itu lebih lemah daripada dia tidak mengajak berjamaah orang lain, tapi dia berjamaah sendiri. Melewati orang, saya mau berjamaah ya, tapi tidak mengajak langsung. Itu lebih kuat daripada ayo berjamaah, dia sendiri nggak berjamaah gitu. Yang idealnya adalah udah dia terbiasa berjamaah dan mengajak jauh lebih baik. Maka membela dan menolong Rasulnya, menolong sunnahnya adalah bagian daripada cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang keenam, mempelajari sirahnya. Mempelajari sirahnya. Apa itu sirah? Sirah itu adalah perjalanan hidup Rasulullah SAW sejak beliau lahir hingga beliau wafat. Kapan Rasul lahir? Gimana lahir? Bagaimana proses tumbuh kembangnya Rasulullah? Bagaimana Rasulullah tumbuh kembang? Bagaimana kehidupan Rasulullah? Kemudian bagaimana keprihatinannya? Bagaimana kesabarannya? Bagaimana kehebatan beliau dalam menghadapi berbagai problematika hidup? Bagaimana kuatnya Rasulullah SAW saat diuji? Kemudian dia berkembang, tumbuh kembang menjadi bagian dari Rasulullah, diangkat menjadi Rasul. Kemudian bagaimana beliau menyebarkan dakwah Rasul, bagaimana beliau membina para sahabat, sehingga sahabat menjelma jadi orang-orang yang luar biasa, menjadi orang-orang yang mulia, menjadi orang-orang yang terhormat. Kemudian bagaimana Rasulullah SAW ketika menyebarkan agama Allah sampai
menyebar ke seluruh dunia ini. Dari Arab Saudi, dari Madinah, kemudian tersebar ke negara-negara tetangganya, sampai ke seluruh penjuru dunia. Dan itu harus dipelajari. Bagaimana Rasulullah SAW saat wafat, ya saat wafat dia mengatakan ummati, ummati, ummati. Ya, kalau kita mengenal Rasulullah SAW dari asal-usulnya, maka akan mudah sekali kita mencintai Rasulullah. Ya, jadi ada peribahasa yang sudah sampai di Indonesia ya, jadi bahasa kita tuh. Ya, apa peribahasanya? Tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak sayang. Maka kalau kita ingin sayang, ingin disayang ya kenal dulu, kenalan dulu baru sayang. Tiba-tiba sayang sulit, tiba-tiba sayang itu sulit. Harus kenal dulu, kenalan dulu, akrab. Oh baik dia ya, mulai itu agak senang. Oh perhatian ya, oh pinter ya, oh soleh ya. Kalau sudah kenal, oh akhirnya jadi cinta. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak ada pengorbanan. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak ada pengorbanan. Maka untuk menjadi cinta harus ada kenal dulu. Nanti kalau sudah kenal nanti akan ada muncul rasa sayang. Kalau udah sayang pasti akan cinta dan akan ada pengorbanan. Tadi itu kalau sudah cinta apapun akan dikorbankan. Jangankan yang tidak mampu, jangankan yang sudah mampu, yang tidak mampu dimampukan. Jangankan barang yang belum yang sudah ada, yang belum ada pun akan diadakan. Berupaya untuk diadakan. Bukti apa? Bukti kalau sudah cinta maka orang akan senantiasa berkorban apapun itu. Nah, cara kita agar mengenal Rasul adalah mempelajari sirah nabawi. Ya, maka ada kebiasaan di masyarakat yang sudah bagus menurut Bapak. Apa diantaranya? Kebiasaan ada pengajian-pengajian. Apakah pengajian yang spesial, umum, pengajian aja, atau pengajian yang dibungkus dengan istilah Maulid Nabi. Kenapa? Karena di situ pengajian itu akan mengurai tentang lahirnya Rasulullah, tentang perjuangan hidup Rasulullah sejak lahir sampai meninggal dunia. Ada kajian-kajian yang sifatnya khusus, Sirah Nabawi 1, Sirah Nabawi 2, Sirah Nabawi 3, itu ikuti, pelajari. Ya, biar apa? Biar kita lebih mengenal Rasulullah. Biasanya setelah tambah mengenal, akan muncul rasa cinta. Maka syarat untuk kita bisa mencintai Rasulullah adalah dengan mengenal sirahnya. Yang ketujuh, mengajarkan sunnahnya kepada umat, terlebih anak-anak. Nah ini memang tugas dari para pendakwah, tugas dari para guru untuk menyampaikan ini semua. Akan tapi apa kita punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan kepada orang lain? Ada. Sabda Rasul begini, liyuballighu asyahid al-ghaib. Hendaklah orang yang hadir dalam sebuah majlis menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Sekarang adik-adik sampai di tempat ini ya, terkumpul tempat ini mendengarkan penjelasan dari Bapak ini. Kemudian paham, mengerti. Maka setelah pulang dari sini, sampaikan kepada orang yang kita tidak mengenalnya, atau sampaikan kepada orang yang tidak hadir di sini. Ya kalau seorang kakak, sampaikan kepada adiknya, Dek, kakak dapat ilmu ini, nih sampaikan. Kalau seorang ibu, sampaikan kepada anaknya, nah ibu dapat ilmu ini. Kalau seorang anak, sampaikan kepada orang tuanya, Bu, Pak, adik dapat ilmu ini nih dari Ustadz barusan, dari Ustadz Ahmad Sodikin. Ya, kalau seorang guru, anak-anakku, Bapak sudah dapat ilmu ini nih, sampaikan kepada murid-muridnya. Atau muridnya dapat ilmu yang agama, orang gurunya belum dapat. Pak Guru, tadi saya dapat ilmu nih dari Pak Ustadz, begini. Atau tetangganya, sampaikan ke tetangganya. Ya, pulang ke rumah, ada tetangganya. Woi, tetanggaku, sahabatku, temanku, ini saya dapat ilmu agama nih dari Pak Ustadz Ahmad Sodikin. Sampaikan. Karena sabda Rasul, liyuballighu asyahid al-ghaib. Sampaikan dari orang yang hadir dalam sebuah majelis ilmu kepada orang yang tidak hadir. Artinya jangan menunggu pintar dulu. Jangan menunggu jadi ustadz dulu. Jangan menunggu jadi kiai dulu. Baru menyampaikan dakwah. Bukan. Ya, nanti mas saya kalau sudah sepintar Adi Hidayat LC, UAS ya, Ustadz Adi Hidayat LC, atau Ustadz Abdul Somad, atau sepintar Agim, baru dakwah. Tidak. Kalau yang perempuan, kalau saya sudah jadi muahadideh dulu, kalau sepintar muahadideh dulu baru dakwah, enggak. Sabda Rasul, sampaikan orang yang hadir dalam sebuah majlis kepada orang yang tidak hadir di majlis.
Agar apa? Agar ilmu agama nyampe kepada mereka. Punten, kalau kita nunggu-nunggu dulu, nanti penuh dulu, pintar dulu, ya, jadi ustadz dulu, terus tahu nggak umur kita sampai kapan? Sayang kalau ilmu ditumpuk kemudian belum diamalkan, keburu meninggal dunia dulu. Na'udzubillahi min dzalik. Idealnya dapat sekarang sampaikan sekarang, dapat besok sampaikan besok, dapatnya lusa sampaikan lusa. Jangan ditunggu-tunggu karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Kan sayang, ya, sampaikan, ya. Yang kedelapan, membela keluarga beliau. Siapa keluarga Rasulullah SAW? Kalau kita cinta kepada seseorang, pasti akan kita bela dia dan keluarganya. Kita punya teman nih, sayang sama teman kita, sayang sama kawan kita. Ketika kawan kita, keluarganya diganggu, kira-kira kita ingin membantu nggak? Pasti ingin membantu. Kalau difitnah, kita pasti ingin membenarkan. Bukan membenarkan, ingin membelanya, bahwa fitnah itu tidak benar. Kalau kita punya harta, pasti akan kita bantu dengan harta. Kalau kita punya ilmu, kita akan bantu dengan ilmu. Kenapa? Karena kita sayang sama seorang. Apalagi kepada Rasulullah SAW. Yang ke-9, membela sahabat-sahabat beliau. Sahabat-sahabat beliau itu siapa? Itu para sahabat, mulai dari Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan sahabat-sahabat yang lainnya, ya, Amr bin As, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya, ya, sahabat Bilal bin Rabah semua. Ketika ada selentingan-selentingan buruk terhadap para sahabat, maka yakinkan itu tidak benar. Kita harus bisa membelanya. Kenapa? Rasul sendiri yang mengklaim, menjanjikan bahwa para sahabat yang beliau bina, yang beliau didik dengan baik adalah orang yang luar biasa. Beliau menyampaikan, ashabi kan nujum bi aihim ihtadaitum ihtadaitum. Para sahabatku itu ibarat bintang-bintang di langit. Kita bisa lihat di bintang di langit banyak nggak? Berkelipan, bercahaya. Nah, bi aihim ihtadaitum ihtadaitum. Manapun bintang yang kamu ambil, pasti akan memberikan cahaya. Artinya kalau kita mempelajari Rasulullah, para sahabat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, pasti semuanya memberikan pemahaman yang baik. Pasti akhlaknya baik, pasti akhlaknya mulia. Kenapa? Karena bersanding dengan Rasulullah SAW yang dibina A sampai Z-nya. Maka ketika ada selentingan negatif tentang mereka, yakinkan itu adalah kebohongan dan fitnah belaka. Dan yang terakhir, yang ke-10, bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW adalah dengan memperbanyak membaca sholawat. Sholawat yang mana? Yang tadi itu, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Silakan dengan penuh kekhusyuan, kehuduan. Ingat, sholawat itu adalah doa, doa terbaik. Kenapa? Karena doa ini ternyata Masya Allah, sholawat itu adalah doa. Jadi sholawat itu adalah doa, doa rahmat, kasih sayang Allah. Jadi kalau kita berdoa, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah, berikan sholawat kepada Rasulullah, wassalam dan keselamatan, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wassalim wa barik, ya, keselamatan dan keberkahan. Berarti pada kita baca sholawat ke Rasulullah, kita mendoakan, ya Allah, mudah-mudahan Rasul itu mendapatkan doa terbaik dari kami, rahmat Allah dengan pelantar doa kami, dan kasih sayang Allah untuk Rasulullah SAW. Itu doanya. Kemudian sabda Rasul, man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca salawat kepadaku sekali, maka Allah balas dengan 10 kali lipatnya. Artinya doa yang baik itu, doa yang tadi bagus itu Allah lipat gandakan 10 kali lipatnya untuk siapa? Untuk yang berdoa. Pertanyaannya, doa tadi bagus gak? Hebat gak doa tadi? Luar biasa kan? Itu doa kita kepada Allah agar Rasulullah mendapatkan keutamaan, keberkahan, doa pada segala sesuatunya. Nah, ternyata doa yang terbaik tadi itu Allah berikan kepada kita yang berdoanya 10 kali lipatnya. Luar biasa kan? Masya Allah. Maka bukti cinta kita kepada Rasulullah adalah rajin-rajin membaca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ananda, ini pertemuan yang pertama atau sesi pertama, ya. Semoga kita bisa mencintai Rasulullah SAW sepenuh hati dan bersamanya di surga. Amin ya rabbal alamin.
Ya, mungkin itu yang sampaikan sebagai sesi pertama. Maka silakan dikembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syukron Pak Ustadz atas materi kajiannya. Masya Allah ya. Tuh, jadi teman-teman ternyata banyak cara mencintai Rasulullah. Ada 10 cara yang terus dijabarkan ya. Itu macam-macam caranya ya. Itu dari saya memperhatikan ada yang mempelajari sirahnya, sampai membela keluarganya, bela para sahabatnya, dan masih banyak lagi yang paling utama juga mengimaninya ya kayak gitu ya. Luar biasa Masya Allah ya. Nah memang di sini Rasulullah itu kan kita nggak pernah bertemu ya, belum di dunia itu belum pernah bertemu ya Pak saya dari awal akhir sampai akhir sampai meninggalnya beliau gitu. Tapi karena peninggalan beliau yang sangat luar biasa, jadinya memang kita harus mencintai beliau ya Pak Ustadz gitu ya. Betul. Ya, itu makanya kita dengan segala tantangannya, hambatannya, dan memang kita lihat peninggalan beliau itu yang membuat kita akan semakin cinta sama Rasulullah gitu. Ya, teman-teman, ini sesi pertama dari Pak Ustadz telah berakhir, dan di jeda ini sebetulnya kita ada kuis nih ya. Nah, bagus. Gimana nih teman-teman, tadi pada perhatiin kan materi yang disampaikan oleh Pak Ustadz ya. Nah, sekarang kuisnya gampang aja. Nanti ada 2 pertanyaan. Pakai fitur raise hand. Siapa yang duluan raise hand nanti ditunjuk sama kakak operator, dan gitu pertanyaan baru akan disampaikan. Kalau benar nanti akan mendapatkan hadiah berupa imani. Kalau salah akan dilempar ke yang raise hand yang keduanya gitu ya. Jadi pertanyaannya begitu sudah raise hand, oke? Ya, ada 2 pertanyaan untuk sesi kali ini. Siap ya semuanya ya, udah bisa tahu kan raise hand ya? Minta tolong sama kakak operator juga ya untuk melihat siapa yang pertama. Oke, setelah saya mengucap menghitung sampai angka 3, nanti teman-teman silakan duluan untuk raise hand. Oke? 1, 2, 3. Nggak ada? Belum ada? Oh, belum fokus kayaknya ya. Waduh. Gimana nih, ada yang kita akan ada sesi kuis nih, ada hadiahnya nih. Untuk ice breaking sebetulnya ya. Di sini, oke? Atau misalnya mau ada yang ditanyain sama Pak Ustadz untuk materi di sesi 1 tadi, mangga boleh bisa di-unmute aja, langsung tanyakan. Atau misalnya via chat juga boleh, menanyakannya misal malu ya gitu. Ngomong langsung malu boleh via chat, mana gitu, silakan ya, bebas ya. Dan ini juga sebenarnya kuis di sesi ini nanti ya, sebenarnya ada dua sesi kuis loh teman-teman. Kalau nggak ikut lumayan, ini kalau nggak ikut sayang. Jadi ada 2 sesi kuis. Ini kuis di sesi pertama ini ada 2 pertanyaan, hadiahnya imani, nanti akan kita transfer ke ininya ya, ke akun imaninya, mau itu GoPay, OVO, mau rekening bank juga boleh, nanti kita transfer ke sana. Pertanyaannya berkisar tadi materi yang disampaikan sama Pak Ustadz. Nah gitu, kira-kira kita coba raise hand lagi deh, sekali lagi deh. Ada nggak nih? 1, 2, 3. Silakan raise hand teman-teman. Belum ada? Alhamdulillah pada ini ya, atau mungkin kasih dulu pertanyaannya Pak. Kasih dulu pertanyaannya boleh. Biar mereka langsung raise hand. Kalau pertanyaannya ternyata mungkin mereka jawab ini kali ya. Terlalu random mungkin ya, penasaran. Hah? Oh, ada yang mau nanya sama Pak Ustadz? Boleh deh ini. Pak Ustadz, ada yang mau nanya Pak Ustadz? Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Ustadz, saya mau menanyakan mengenai bagaimana sih cara mudah gitu ya mengenalkan sunnah-sunnah kepada anak kita, terutama untuk anak-anak yang usianya memang masih balita gitu ya, karena sementara ini kan memang anak-anak kita tuh sekarang sangat sulit ya kalau diberitahukan mengenai bagaimana cara, kalau kita kan mungkin sudah paham ya seperti apa sih sebenarnya harus mencintai Rasulullah. Nah, kalau anak-anak balita sendiri harus mulai dari mana sih gitu? Ya. Itu mungkin Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Maaf Ibu, ini dengan siapa? Oh iya, saya dengan Nurli Pak Ustadz.
Dari mana, Bu? Dari Katamso. Oh iya, dari Katamso. Silakan, Pak Ustadz. Ya, Makasih Bu Nurli. Bu Nurli ya. Bagaimana cara mengenalkan sunnah-sunnah Rasul kepada anak-anak balita lah ya. Karena memang kalau sudah dewasa mengerti mereka biasanya. Kan mengajarkan ilmu agama ke anak-anak itu adalah sejak dini. Makanya Rasul mencontohkan idealnya begitu anak lahir itu harus diberikan azan iqamah. Azan sebelah kanan, iqamah sebelah kiri. Untuk apa itu? Untuk mengajarkan akidah syariah. Untuk mengajarkan akidah syariat, untuk menguatkan akidahnya. Diperdengarkan kalimat-kalimat thayyibah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tauhid tuh. Asyhadu an la ilaha illallah itu syahadat tuh. Untuk menguatkan keislamannya. Nah, tujuannya apa? Agar anak yang baru lahir itu dibentengi dengan akidah Islam tersebut. Karena pada hakikatnya semua yang terlahir itu dalam keadaan muslim. Rasul bersabda, kullu mauludin yuladu al fitrah. Semua yang terlahir itu dalam keadaan suci. Semua yang terlahir. Jangankan anak-anak muslim, anak-anak non-muslim, anak Yahudi, Nasrani, Konghucu, agama lain pun, semuanya pun dalam keadaan Islam. Sehingga para ulama menyampaikan, kalau seandainya ada anak-anak yang sebelum usia balik meninggal dunia, sebelum usia balik nih, walaupun dia anaknya, orang tuanya Yahudi, orang tuanya Nasrani, maka akan masuk surga. Kemudian, fa'abawahu yuhawidanihi ayyunasirani ayyumajisanihi. Nah, semua yang terlahir itu dalam keadaan muslim, dalam keadaan fitrah, fitrahnya fitrah Islam. Tapi nanti yang menjadikan Yahudi itu ayahnya, ayah ibunya. Ayah ibunya mau jadikan Yahudi, jadikan Nasrani, Majusi, atau agama-agama lain. Nah, itu sementara mereka berhakikatnya muslim. Nah, kalau mereka meninggal dunia sebelum usia balik, mereka akan masuk surga meski ayahnya Yahudi Nasrani. Begitu. Nah, azani iqamahin. Sabda Rasul nih, kemudian berikan nama terbaik. Namanya, ya usahakan nama-nama yang Rasul cintai. Apa itu? Ahmad, Muhammad, Abdullah, Abdul Jabbar. Nama yang Rasul cintai itu Ahmad, Muhammad, atau yang nyambung dengan Allah, tadi hamba Allah, Abdullah, Abdul Karim, Abdul Jabbar, Abdul Ghaffar. Ya, jangan nama-nama yang mohon maaf, nama-namanya yang berbau baptis. Seolah bukan umat Islam, namanya Kristen. Padahal itu bukan agama, bukan nama-nama yang terbaik dalam Islam, bukan. Karena nama itu adalah doa juga. Kok namanya bagus, misalkan Ahmad. Ahmad terpuji, mudah-mudahan tafaulnya adalah anaknya terpuji. Muhammad juga terpuji. Abdullah, hamba Allah, mudah-mudahan dia tidak menjadi hamba setan. Dia tidak menjadi hamba harta, tidak menjadi hamba jabatan, karena dia hamba Allah. Abdullah. Nah, itu adalah bagian daripada upaya-upaya kita mengenalkan syariat Islam kepada anak. Kemudian nanti sudah mulai agak gede tuh si anak, mulai ngomong kan. Nah, mulai ngomong, sebelum ngomong upayakan telinganya sudah terbiasa dengan hukum-hukum Allah, dengan akidah-akidah. Caranya adalah setiap hari perdengarkan Al-Quran. Perdengarkan Al-Quran. Tuh, perdengarkan Al-Quran. Kemudian juga diajarkan tentang bagaimana cara makan yang baik. Kalau anak mau ngambil makan dengan tangan kiri, nggak boleh nak, pakai tangan kanan. Ya, kemudian pas mau makan nggak boleh nak, bismillah dulu. Jangan disuapin sebelum baca bismillah. Nah, dari situ tuh, kalau anak sudah terbiasa dengan kalimat-kalimat thayyibah sejak lahir, kemudian yang diperdengarkan Al-Quran, kemudian ceramah-ceramah keagamaan, kemudian dibiasakan mau makan bismillah, mau minum bismillah, kemudian mau ngambil makan pakai tangan kanan, ya. Dan teladan-teladan orang tua terhadap anaknya, maka sang anak akan menjelma menjadi sosok yang agamis, islamis, ya. Dengan apa tuh? Dengan ajaran dari orang tuanya, itu yang paling penting. Nanti sudah mulai dewasa, udah mulai dewasa, sudah bisa ke masjid, kenalkan ke masjid, dibawa oleh orang tuanya ke masjid. Karena memang idealnya anak kecil itu sudah harus jadi penghuni masjid. Jangan nanti nunggu belasan tahun atau 20 tahun baru ke masjid. Enggak, kenalkan ke masjid, sejak kapan? Sejak kecil.
Kan belum disunat. Makanya sunnah Rasul itu, sunnah itu adalah 7 hari. Kan 7 hari itu diberikan nama, ya, diberikan nama terbaik, diakikahi. Kemudian 7 hari itu di khitan. Maka usia 4 atau 5 tahun sudah bersih dari mohon maaf, dari kotoran air kencing. Di kita anak 10 tahun, 11 tahun baru disunat. Kan itu tidak tepat, itu tidak nyunah bahasanya. Tidak nyunah. Kalau nyunah usia 7 hari sudah di khitan anak kecil tuh. Ya minimal atau sebelum ke masjid usia 4-5 tahun, sebelum senang ke masjid di khitan. Nanti usia 7 tahun kan, paling lama tuh usia 7 tahun tuh. Usia 7 tahun anak dibawa ke masjid. Kenapa? Dia usia 7 tahun Rasul bersabda, "Alimu auladakum as-shalah idza balagha sab'a sinin." Ajarkan sholat kepada anak-anakmu di usia 7 tahun. Artinya 7 tahun sudah mulai diajak ke masjid tuh, berjamaah. Ya, itu harusnya. Berjamaah, sholat berjamaah. Meski anak-anak ribut itu biasa, nggak apa-apa. Tapi kita kasih informasi bahwa bagusnya tidak ribut. Tapi kalau ribut ya itu nggak apa-apa. Ya, sholat. Ya, usia 7 tahun. Kalau 10 tahun nggak sholat juga, dipukul. Fadribu alaiha. Wa idza balagha ashan fadribu alaiha. Lakin dorban ghairu barahin, tapi bukan pukulan yang membuatnya luka, pukulan yang hanya membuatnya sadar gitu bahwa itu adalah salah gitu. Bahasa kita bukan mukul lah, nyepret lah. Misalkan pakai lidi 2-3 lebar. Nah, ayo kalau nggak sholat, ayo pasti takut. Karena lidi itu peres gitu, tapi tidak akan membuatnya masuk rumah sakit insya Allah, cuma kan peres gitu. Nah, kemudian setelah itu jangan berhenti. Kalau sudah kalau dia punya kesempatan untuk ngaji di masjid, ngaji ke masjid. Kalau dengan kondisi sekarang mungkin pandemi agak sulit, datangkan guru ke rumah, guru ngaji ke rumah. Kemudian kalau sudah usia pesantren, kirim ke pesantren. Nah, itu sebetulnya. Jadi jangan nunggu nanti usia gede, usia belasan tahun ke pesantren, berat juga. Atau usia belasan tahun baru ngaji, berat juga. Atau usia belasan tahun baru ke masjid, berat juga. Jadi ajarkan anak-anak sejak dini hal-hal yang positif terkait ilmu agama. Kenapa? Karena ternyata proses anak itu adalah dari kecil. Jadi idealnya Bapak kalau pengen punya anak daekan, rajin ke masjid, ya, hampang birit, maka dilatih waktu kecil. Waktu usia 4-5 tahun teh, Dek, ke warung ya, beli sesuatu, anak jangan sampai gengsi di usia situ. Terus usia 7 tahun, Dek, sholat masjid berjamaah ya, biasa tuh, waktu kecil tuh. Nah, kalau sudah terbiasa melakukan kebaikan, nah anak sudah terbiasa lagi, biasa disuruh sama orang tua, pasti nurut, biasa nurut. Tapi coba, nggak pernah disuruh, tiba-tiba disuruh usia 12 tahun, ke warung, beliin cengek, beliin garam, pasti males, gengsi katanya, begitu, ya kan? Nah, maka sejak kecil lah, sejak dini lah kita mengajarkan, ya, termasuk tadi itu, makan bareng-bareng, ayo berdoa bersama, berdoa dulu. Pas mengambil makan dengan tangan kiri, nggak boleh, harus pakai tangan kanan. Ya, dan seperti itu. Jadi sejak dini apapun yang kita ajarkan di usia kecil, ya anak dipaksa berbuat baik, terpaksa nanti terbiasa, dipaksa, terpaksa, terbiasa. Ingat itu, pastikan dipaksa, terpaksa, terbiasa. Dipaksa untuk melakukan kebaikan, dipaksa untuk sholat. Pertamanya, nanti terpaksa, lama-lama terbiasa, dipaksa untuk belanja, dipaksa untuk nurut sama orang tua, terpaksa dia, lama-lama terbiasa. Kalau sudah terbiasa, ini akan jadi tabiat kebiasaan. Nah mungkin itu ya, Ibu, ya, mudah-mudahan ada sedikit gambaran lah untuk ke depannya bahwa oh begini cara mendidik anak dengan baik. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Memang biasanya kan lebih terpaksa itu ya. Jadi saya pengennya memang oh iya karena untuk kebaikan ya udah berarti nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya dipaksa gitu ya. Karena memang kita tuh kadang cenderungnya kalau sholat subuh aja, waduh, masya Allah gitu ya. Ya. Betul. Ya. Tapi kita satu lagi Bu ya. Tambahan yang tadi. Ya. Kalau bisa kita mengajari anak itu dengan kasih sayang, tidak dengan sesuatu yang menakutkan. Maksudnya begini Bu, kalau kita menyuruh sholat, Ade atau AA, agar kita dicintai Allah, sholat, laksanakan perintah Allah. Jangan begini, kalau nggak sholat neraka loh, masuk neraka jahanam loh, nggak begitu. Tapi Ade, agar kita lebih cintai Allah, disayang Allah, sholat. Agar kita lebih sayangi Allah, sedekah. Agar kita lebih sayangi Allah, baik sama orang tua, baik sama sahabat,
baik sama tetangga, baik sama teman, itu jadi lebih, oh, disayangi Allah, cintai Allah. Siapa sih yang nggak mau disayangi Allah? Siapa sih yang nggak mau cintai Allah? Nah, begitu. Jadi lebih ke iming-iming kebaikan gitu. Ya, ke kata-kata Ya. positif mungkin ya, Pak Ustadz. Ya. Kata positif, kebaikan, jangan ancaman gitu. Usahakan itu. Ya. Kalau sudah sangat, nah biasanya kalau ancaman itu kalau orang tuanya dari kecil, awas lamun teu daek disiksa, awas lamun teu daek mau diberi duit. Nah, itu jangan sebetulnya. Nanti adek, paling tidak kalau nanti adek mama bakal sesuatu kalau mau, itu minimal, bukan kalau enggak awas. Awas sekali. Iya, baik. Hatur nuhun Pak Ustadz. Ya, sama-sama Bu. Terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan Ibu Nurli bisa tercerahkan dengan jawaban dari Pak Ustadz ya. Dan termasuk saya juga gitu. Dan kita semua yang udah mulai punya anak-anak itu, jadi kita tahu juga ternyata step-step untuk mengajarkan sunnah dari kecil tuh gitu. Caranya sebetulnya simpel juga ya, tapi memang perlu istiqomah mungkin ya Pak Ustadz ya, itu yang menjadi tantangan biasanya. Betul. Iya, gitu. Oke, teman-teman, ini kita mau kuis dulu deh. Ini ya, tadi kata saran Pak Ustadz, pertanyaannya dulu ya. Nanti yang bisa jawab bisa raise hand ya, boleh ya. Oke, yang gampang aja dulu ini pertanyaannya ya. Kalau tadi kata Pak Ustadz kan banyak cara-cara untuk mencintai Nabi dan Rasul ya, gitu. Nah, sekarang saya mau nanya gampang aja. Tadi kalau kata Pak Ustadz itu ada berapa banyak Nabi yang diturunkan, Nabi dan Rasul diturunkan ke bumi oleh Allah? Ada berapa banyak? Nah, silakan. Ada yang resen nggak, kakak operator? Belum ada? Belum ada, buat saya mungkin hadiahnya ya. Tuh. Ada yang resen? Atau jawab lewat chat lah boleh. Ada berapa banyak Nabi dan Rasul yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad? Nah, gampang banget ini pertanyaannya padahal. Belum ada yang jawab? Di chat ada yang jawab berapa? Waduh, 25. Masih kurang tepat ya kalau yang jawab 25 ya. Itu yang wajib diketahui. Ada lagi berapa, Kak? Ada yang jawab berapa? Nah, ya boleh di ini Sania coba di open di unmute ya. Halo Sania. Halo. Nah, ya. Jawabannya berapa Sania tadi? Di chat nulis berapa? Ada 124.000. Ah, gimana nih Pak Ustadz, betul atau salah? Ya, betul sekali. Betul sekali. Alhamdulillah ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Perhatikan, berarti sangat perhatikan. Sangat memperhatikan, betul. Ya, Sania, nomornya boleh di chat ke admin ini ya. Nanti ada yang menghubungi ya via private chat lewat itu ya, chat Zoom-nya ya. Ya betul, jadi seperti yang Pak Ustadz sampaikan bahwa Nabi dan Rasul yang diturunkan oleh Allah dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berjumlah 124.000. Nah, tapi yang wajib diketahui adalah 25. Nah, gitu bedanya ya. Nah, oke. Sekarang kita akan menginjak ke sesi kedua ya Pak Ustadz ya. Jadi sesi pertama sudah, nanti kita akan ke sesi kedua, dan tentunya setelah sesi kedua akan ada kuis lagi ya, dengan hadiah yang sama, ada imannya. Oke. Kepada Pak Ustadz kami persilahkan.